Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Risris Rismayani. Saya sebagai MC sekaligus moderator untuk acara program pengabdian masyarakat bagi para pengelola dan juga para pedagang di Kabupaten Bandung. Sekaligus juga ini acaranya bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung. Sebentar, saya Mariana boleh dibantu untuk yang ini di mute dulu ya. Bulan sabit. Ya, sebentar. Baik, terima kasih banyak. Saya ulangi kembali. Selamat bergabung Bapak dan Ibu semuanya. Acara ini berlangsung karena memang ada kerjasama antara Telkom University dan juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung. Tidak berlama-lama, kita akan memasuki agenda pelatihan kali ini. Mohon izin saya sampaikan urutan atau rundown acara ini. Yang pertama, kita nanti akan mulai dengan sambutan dari pihak Telkom University dan juga dari pihak Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan. Kemudian setelah itu kita akan mendengarkan paparan dari para pemateri kita yang sudah hadir di sini. Di sini sudah hadir Pak Dr. Palti Marutuastorus. Selamat pagi Pak Palti. Selamat pagi Bu Risris. Ya, kemudian nanti juga ada materi yang akan saya sampaikan dan juga nanti ada bergabung pemateri ketiga yaitu Pak Dr. Brady Rikumahu. Setelah itu Bapak dan Ibu kita akan melakukan dengan diskusi dan tanya jawab, dan kemudian jangan lupa pada saat diskusi dan tanya jawab ini kami menyediakan 5 door prize untuk 5 penanya pertama. Nah, baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai acara kita kali ini, mohon izin untuk semuanya menegakkan duduknya masing-masing. Kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Tell You. Silahkan dibantu. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita radu masa sing-singan lenang, tingkatkan inovasi unggulan dan prestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian,
Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajuk asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, tumbuh dan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, Bapak dan Ibu semua, kita ke agenda berikutnya. Nah, sebelum kita memulai acara, ada baiknya kita berdoa dulu untuk kemudahan dan juga kelancaran acara pelatihan dalam rangkaian program pengabdian masyarakat kita hari ini. Baik, silahkan Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Disilahkan. Baik, kita ke agenda berikutnya. Di sini sudah hadir perwakilan dari Telkom University. Selamat pagi Pak Dr. Palti Marulitua Sitorus. Selamat pagi Bu Risris dan Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. 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 Baik, Pak Dr. Palti Marulitua Sitorus ini merupakan dosen dari program studi Magister Manajemen yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mohon berkenan Pak Dr. Palti untuk memberikan sambutan untuk rangkaian acara kita hari ini. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Risris dan juga teman-teman saya yang ada dari Universitas Telkom yang mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat pada pagi hari ini. Dan tentunya Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, Prampes. Bapak Ibu semuanya, Bapak Diki Anugrah, SH, MSI, Kadis Perdagangan dan juga Perindustrian dari Kabupaten Bandung, pagi hari ini yang sudah bersama kita, mungkin juga bisa secara online ya. Dan juga Bapak Ibu semuanya yang kami cintai, yang sebagai pemangku kepentingan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Bandung. Pagi hari ini adalah sebuah hari yang sangat berbahagia untuk kita. Pertama adalah hari ini adalah hari Jumat, hari barokah untuk Bapak Ibu semuanya yang beragama Muslim. Demikian juga kepada kita semuanya, para dosen dan juga pengabdi masyarakat. Tentu hari ini juga adalah hari yang sangat penting bagi kita. Karena apa? Karena ini adalah salah satu tugas dan tanggung jawab kita sebagai dosen dari pengabdian masyarakat, dari Tridharma Perguruan Tinggi, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Tentu hari ini adalah kegiatan yang sudah berkesinambungan terus-menerus mulai dari pasar, mulai dari dinas, kemudian mulai ke tempat-tempat pusat-pusat perekonomian yang ada di Kabupaten Bandung. Dan kami percaya bahwa sinergitas antara perguruan tinggi dengan pemerintah, demikian juga para bisnismen, pengusaha, itu sangat menentukan untuk mencapai kemajuan kita ke depan. Dan saya percaya juga bahwa tidak ada pekerjaan yang sia-sia ketika ada sebuah kerjasama dilakukan. Harapan kami dari Universitas Telkom, kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, kemudian pada kemajuan Kabupaten Bandung yang kita cintai. Kebetulan Universitas Telkom itu ada di Kabupaten Bandung, dan kami sebagai universitas tidak menginginkan adanya sedikit pun ya di sekitar kita yang kekurangan dari sisi keilmuan.
Artinya kami siap berkolaborasi apabila Bapak Ibu sekalian membutuhkan bantuan-bantuan yang sifatnya itu adalah keilmuan yang sudah pasti dapat kita terapkan di masyarakat, dan tentunya nantinya adalah kita akan mendapatkan keberkahan hari ini dan juga nanti di amal kita di waktu yang akan datang. Demikian barangkali Bu Risris yang kami sampaikan, ucapan selamat dari kami semuanya, dari mewakili Universitas Telkom untuk Bapak dan Ibu semuanya yang ikut bagian pada pagi hari ini mengikuti pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen-dosen dari Universitas Telkom Fakultas Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Falti Marulitua Sitorus atas sambutannya. Nah, kali ini saya mohon izin kepada Pak Diki Anugrah SHMSI yang sudah bergabung di sini sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Mohon berkenan untuk memberikan sambutannya, Bapak. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala muwaddin. Wassalatu wassalamu asrofi anbiya wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati jajaran Universitas, Pak Rektor, Profesor Dr. Ade Wijaya, yang juga hormati seluruh dosen. Tapi dia nggak jemput lah. Oh, enggak ya. Suaranya nggak kedengar Pak Diki. Pak Diki, hapunten mungkin ke mute. Iya. Ya, mohon maaf boleh ya. diulang kembali Pak. Iya. Kami ini mohon maaf, saya ini lagi di perjalanan, jadi ini ya, yang kami hormati di sini Bapak Rektor Profesor Ade Wijaya, ya, Rektor University. Juga yang kami hormati Bapak Dr. Falti Mari Sitorus, ya, yang barusan menyampaikan sambutan dari mewakili Telkom. Juga Ibu Risris Rismayani sebagai host atau pemandu acara kegiatan hari ini. Juga dari Disperdagin, teman-teman Disperdagin di sini hadir juga Pak Kabid, Pak Ing Ibrahim, juga rekan-rekan dari Disperdagin pengolah pasar, ya. Juga yang kami hormati seluruh peserta pelatihan peningkatan kompetensi manajemen strategi dan keuangan, ya, yang diselenggarakan oleh Telkom University bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Perindustrian Kabupaten Bandung. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Telkom University yang senantiasa berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Bandung dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan pasar. Hal ini memang sudah dilaksanakan beberapa kali, ya. Tahun kemarin juga sudah melaksanakan kerjasama kegiatan pelatihan ini seperti yang sama kepada beberapa pengelola pasar dan para pedagang. Nah, saat ini pun kita melakukan kerjasama kegiatan peningkatan SDM dalam rangka pengabdian masyarakat Telkom University di Kota Bandung. Memang benar keberadaan Telkom University di sini berada di wilayah Kabupaten Bandung di Kecamatan Bojong. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Telkom University punya perhatian khusus, ya, kepada Kabupaten Bandung dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan keilmuan, ya, kepada masyarakat Kabupaten Bandung terkait dengan berbagai hal. Kami juga sebenarnya secara aspek payung hukum, payung perikatan sudah melakukan kerjasama, ya, baik pemerintah daerah dengan rektor, Pak Rektor, juga dengan parsial masing-masing perangkat daerah, khususnya Disperdagin.
Jadi kami pun di Sperdagin sudah melakukan kerjasama dengan Telkom University dengan berbagai hal terkait dengan peningkatan kapasitas SDM para pelaku IKM, ya, terkait dengan pemenuhan alat-alat industri, bahkan program kedaerahaan kemarin juga kita kerjasamakan dengan Telkom University. Ya, kalau sekarang berbicara berkaitan dengan pengelolaan pasar, memang Kabupaten Bandung ini mempunyai berdasarkan data kami itu 30 pasar, ya. 9 pasar dikelola oleh pemerintah daerah, ada juga pasar desa, pasar swasta, dan juga pasar yang dikelola oleh koperasi. Nah, mungkin di antaranya saat ini pesertanya pengelola pasar di Kabupaten Bandung maupun yang ada di Kabupaten Bandung. Pasar rakyat atau pasar tradisional merupakan penggerak ekonomi masyarakat, ya, yang memiliki fungsi strategis dan memiliki kedekatan dengan aspek sosial dan budaya masyarakat. Oleh karenanya mungkin pasar rakyat yang saat ini sebagai simpul ekonomi daerah perlu ada pengembangan dalam sisi aspek pengelolaannya. Jadi atas dasar itu mungkin pemerintah Kabupaten Bandung melalui Disperdagin dan Telkom University memang perlu pengelolaan pasar untuk mendapat pengetahuan bagaimana pengelolaan pasar dilaksanakan secara baik, ya, melalui pelatihan saat ini. Jadi dalam kegiatan ini kami juga banyak hal-hal yang perlu kita sharing atau ya kalau kita kerjasamakan bagaimana peningkatan kompetensi para pengelola pasar, ya, dalam hal pengembangan secara komprehensif dan holistik, ya. Jadi sehingga dapat meningkatkan daya saing terhadap pusat perbelanjaan maupun toko modern di tengah maraknya keberadaan toko modern, ya. Jadi untuk tampil gemilang dan kancah perekonomian dunia di Indonesia ini. Jadi kalau kita sampaikan bahwa di Kabupaten Bandung alhamdulillah sudah ada 2 pasar yang ber-SNI, ya, yaitu Pasar Soreang dan Pasar Cicalengka. Kami berharap standarisasi SNI ini juga bisa dipenuhi oleh pasar-pasar yang ada di Kabupaten Bandung. Jadi SNI ini untuk mendorong kepada pengelola pasar dalam pemenuhan standarisasi atau standar operasional prosedur seperti kebersihan, keamanan, parkir, ya, petugas kamar kecil, petugas penerima, petugas pemeliharaan dan retribusi dan sebagainya lah. Banyak hal yang harus kita penuhi dari sisi aspek pengelolaan standarisasi SNI. Juga kami berharap dari kerjasama dengan Telayu ini kita bisa menerapkan beberapa sistem manajemen pengelolaan pasar dari mulai perencanaan, ya, penganggaran dan juga pelaksanaan teknis yang dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, ya. Dan saya juga dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa pasar rakyat atau pasar tradisional, ya, yang ada di Kabupaten Bandung juga perlu melakukan pendekatan digitalisasi, ya, pasar digitalisasi yang bertujuan agar pasar-pasar di Kabupaten Bandung itu memiliki lokal pasar atau marketplace atau plafon, ya, menuju era digital yang sekarang sudah masuk di Indonesia maupun di Kabupaten Bandung. Jadi di sisi pasar ini juga akan mempermudah, ya, pertemuan antara pedagang dan pembeli serta memperpendek mata rantai distribusi. Jadi apalagi saat ini kita sedang dilanda dalam hal inflasi daerah, tentunya mata rantai distribusi pangan itu merupakan bagian terpenting di beberapa pasar. Jadi kami pun bagaimana mengendalikan kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Bandung, ya, dengan stabilisasi harga di pasar-pasar yang ada di Kabupaten Bandung. Dan alhamdulillah di akhir tahun 2022 menjelang Natal dan Tahun Baru, kebutuhan pokok di Kabupaten Bandung bisa misalnya saat ini masih stabil, ya, tidak ada kekurangan. Tapi memang ada beberapa komoditi kebutuhan pokok saat ini yang ada kenaikan pasca kenaikan BBM. Itu hal yang sangat wajar karena memang berimbasnya kepada sesuatu hal yang terkait dengan operasional pendistribusian logistik ataupun
pendistribusian kebutuhan pokok di tiap masing-masing wilayah. Dan saya berharap juga teman-teman peserta pengelola pasar Kabupaten Bandung bisa bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Bandung ya, dan juga Telkom University terkait dengan peningkatan pengelolaan pasar yang baik ke depan gitu ya. Dan hal-hal terpenting menjadi sebuah persoalan di pasar sangat banyak sebenarnya terkait dengan pengelolaan sampah ya di pasar yang perlu sinergitas antara pedagang, mengelola dengan pemerintah ya, karena memang persoalan sampah ini bukan saja tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga harus kita bersama-sama melakukan pengelolaan supaya sampah yang ada di pasar, sampah-sampah yang dibuang dari pedagang di pasar itu bisa tertangani dengan baik, tidak ada penumpukan ataupun mengganggu kebersihan lingkungan. Juga terkait dengan keamanan ketertibannya, juga terkait dengan kemacetan yang ditimbulkan oleh beberapa parkir yang ada di pasar. Ini juga perlu ada sinergitas, kekompakan ya, supaya semuanya tertangani dengan baik. Itu saja mungkin hal-hal yang dapat kami sampaikan, dan kami juga sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Telkom University atas kolaborasi dan kerjasamanya sampai saat ini ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berkelanjutan sampai ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Diki insight-nya terkait dengan kondisi pasar yang ada di Dinas Disperdagin untuk di Kabupaten Bandung, dan juga ini sebetulnya berkaitan dengan materi-materi yang akan kita bawakan hari ini. Ada 3 highlight sebetulnya terkait dengan pengelolaan keuangan, kemudian bagaimana juga strategi untuk pengelolaan pasar. Nah, mohon maaf untuk materi kali ini kita tidak mendiskusikan terkait sampah, tapi mungkin nanti akan ada pembahasan sedikit di dalam strategi pengelolaan pasar tersebut. Nah, mohon bersabar dulu, tadi sudah ada yang raise hand, mungkin ingin berdiskusi atau tanya jawab. Nanti kita akan ada waktunya di forum diskusi. Tapi di sini berhubung masih ada Pak Diki, kita mau izin untuk foto bersama dulu ya, sebelum beliau melanjutkan dengan agendanya yang cukup padat untuk hari ini. Mohon dibantu untuk operator, Bapak dan Ibu silahkan untuk on cam. Kita akan melakukan foto bersama ya. Ini sebagai absensi untuk kehadiran juga di Zoom ini. Kalau saya lihat di sini ada 2 slide ya. Silahkan kita akan berfoto bersama, silahkan on cam, tetapi audionya dimatikan saja. Silahkan. Di sini ada Ibu Herlin, masih belum terlihat. Kemudian ada Patria Rizka, juga belum terlihat. Silahkan on cam. Kemudian di sini ada Pak Dodi Rohimat. Iya, ada Ibu Lisna, Pak Rudi Hartono, kemudian ada Ibu Aisulistiawati, Ibu Ida Farida, dan juga Pak Deni Supriyadinata, dan Ibu Mimin Aminah. Silahkan. Baik, bisa dibantu, silahkan berikan senyum terbaiknya. Kita akan berfoto. Mohon dibantu Mbak Mariana. Siap. Iya. Baik, saya berikan aba-aba untuk slide pertama. 1, 2, 3. Iya, baik. Terima kasih. Kita beralih ke slide yang kedua. Silahkan berikan senyum terbaiknya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Nah, sudah tidak sabar. Kita akan masuk ke materi yang pertama. Izin, Bu. Nah, hal penting sebetulnya kalau kita bicara mengenai hal ini adalah apakah kita punya informasi yang memadai mengenai bisnis kita, gitu ya. Informasi yang memadai itu dari mana datangnya? Banyak. Salah satunya yang saya akan bahas saat ini, yaitu apa yang kita kerjakan sehari-hari, yaitu jual beli,
gitu ya. Nah, mungkin saya juga harus minta maaf kepada Bapak Ibu yang datang dari pengelola gitu ya. Karena saya waktu dikasih informasi saya tahunya pedagang gitu loh. Jadi saya siapinnya materinya, oh ini kalau gitu buat pedagang aja gitu. Tapi saya kira tidak ada masalah gitu karena salah satu tugas pengelola kan adalah memastikan bahwa pedagangnya bisa ini dengan baik gitu ya, beroperasi dengan baik sehingga semuanya lancar gitu ya. Nah, jadi mungkin akan berguna juga gitu. Ya. Jadi pertama adalah melakukan pencatatan terhadap transaksi kita ya, baik yang kita jual maupun yang kita beli gitu. Nah, kemudian kalau sudah tadi ada pertanyaan dari Bu Risris ya. Kita tuh kondisinya gimana sih sekarang gitu ya? Apakah kita sekarang untung atau kita rugi gitu ya? Atau apakah kita tidak tahu apa-apa begitu ya? Nah, jadi kita akan mencoba juga membuat laporan keuangan sederhana. Nah, ini tentunya waktu yang singkat ini tidak akan bisa membuat kita jadi jagoan gitu ya. Jadi mendadak canggih gitu. Tapi minimal ini bisa membantu untuk digunakan sehari-hari gitu ya. Baik. Nah, lanjut. Next slide. Ya, baik. Nah, pertama-tama kita tentunya harus tahu dulu yang disebut transaksi itu apa sih? Nah, transaksi itu adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam menukar barang atau jasanya. Nah, jadi transaksi itu bisa jadi kalau kita melakukan pembelian, jadi kita beli barang misalnya ke supplier kita gitu ya. Nah, itu namanya kita transaksi karena kita sepakat sama dia untuk melakukan jual beli, menukar barang gitu ya. Jadi dia kasih barangnya, kita kasih uangnya. Nah, nanti kalau kita jualan ke ke pembeli kita, nah itu juga namanya transaksi. Waktu kita memberikan produk kita dan dia memberikan uangnya ke kita, nah itu namanya transaksi. Jadi itu definisi dari transaksi itu gitu ya. Jadi kalau yang dilakukan adalah apa sih yang harus kita catat? Kan topiknya adalah pencatatan transaksi ya. Mencatat waktu kita melakukan pembelian dan melakukan penjualan. Gitu aja sebetulnya. Nah, nanti yang bikin jadi males adalah karena ini nanti seringkali membuat kita seolah-olah mendapatkan pekerjaan tambahan. Bukan seolah-olah sebetulnya, memang dapat pekerjaan tambahan. Karena apa? Karena kalau berdasarkan yang sebetulnya gitu ya, setiap kali selesai melakukan transaksi, catat. Setiap kali selesai melakukan transaksi, catat. Setiap kali selesai melakukan transaksi, catat gitu ya. Baik kita membeli ataupun menjual. Nah, ini terutama akan mengganggu kalau misalnya yang kita jual adalah barang-barang yang misalnya basah gitu ya. Apalagi misalnya jualan ikan saya Pak, jualan daging saya Pak. Kalau saya habis jualan terus langsung nyatet, gimana tuh bukunya nanti rusak apa segala macam dan sebagainya gitu ya. Nah tentunya itu nanti ada bisa diakalin gitu ya, bisa diakalin. Tapi yang pasti adalah jangan meleset. Itu biasanya yang jadi ininya jangan yang jadi pegangan awalnya adalah setiap hari harus kita catat apa yang kita beli dan apa yang kita jual. Oke. Nah, yang kedua yang perlu kita catat juga adalah banyak. Jadi nggak cuma sekali jalan terus beres. Misalnya begini, saya jualan barang, katakan aja saya jual Indomie gitu. Gampang, ini gampang aja lah yang gampang dilihat gitu ya. Atau apapun yang kita jual. Nah, begitu barangnya kita kasih ke orang, maka barang yang kita pegang itu berkurang satu. Itu harus dicatat, barangnya berkurang. Terus apa? Kita terima uang, itu juga harus dicatat. Uangnya bertambah gitu ya. Terus waktu kita melihat kita menjual barangnya kita kirim atau kita kasih ke pembeli. Nah, barang itu waktu kita beli dari supplier itu ada harganya. Nah, itu harus kita catat juga. Karena nanti kita mau ngitung untung dan rugi gitu kan ya. Itu harus kita catat. Jadi waktu kita nyatet melakukan transaksi itu catatannya nggak cuma satu. Ya, lebih dari satu. Nah, terus itu yang biasanya bikin orang males gitu ya. Ngapain dicatat banyak-banyak amat gitu ya. Bikin ini aja, ngabisin waktu saya aja. Apalagi kalau misalnya pasarnya pas atau jualan kita lagi pas rame-ramenya gitu ya. Yang datang mungkin lagi banyak yang ngantri gitu ya. Mana sempat kita nyatet gitu ya. Nah, tapi nanti itu pinter-pinternya ngakalin gitu ya. Gimana caranya kita melakukan pencatatan. Oke. Baik, next.
Oke. Nah, mencatat transaksi gitu ya. Nah, ininya mana ya? Tulisannya nggak ada ya? Udah nggak apa-apa, lanjutin dulu aja deh. Mengapa penting mencatat transaksi? Ya. Nggak apa-apa, lanjutin aja. Mengapa penting lanjutkan? Ya. Nah, kenapa penting kok kita mencatat transaksi? Jadi susah-susah yang tadi dicatat itu buat apa sih? Nah, pertama bisa melakukan evaluasi. Apakah usaha kita tuh lagi meningkat atau menurun? Nah, nanti di akhir ini, kalau tadi kan ada Pak Palti bicara ada closing, Bu Risris tadi bicara closing. Nah, saya juga nanti ada closingnya sedikit. Walaupun closingnya saya simple ya, nggak kayak yang Pak Palti, nggak kayak yang Bu Risris yang canggih-canggih gitu. Closingnya saya mah sederhana aja. Tapi dengan evaluasi usaha, kita bisa tahu apakah usaha kita berada pada kondisi yang benar. Apakah kita berjalannya di jalan yang benar, atau kita sudah meleset. Gitu ya. Nah, jadi kita bisa melakukan evaluasi apakah usaha kita meningkat atau menurun, apakah setiap hari itu kita bisa menghasilkan yang lebih banyak dari hari sebelumnya atau tidak. Nah, kemudian kita juga bisa tahu misalnya jualan saya itu ada musim-musimnya misalnya. Oh, sekarang musimnya lagi bagus. Oh, sekarang musimnya lagi kurang. Nah, biasanya kalau orang sudah biasa jualan, udah tahu tuh, oh, saya lagi jualannya musimnya segini, musimnya bagus, oh, musimnya jelek. Nah, tapi yang mungkin yang kita bisa tahu juga dengan mencatat adalah kalau misalnya nanti dia meningkat, kita bisa memperkirakan meningkatnya sampai berapa besar, karena kita punya catatannya. Kalau dia turun, kita bisa tahu turunnya lagi sampai berapa besar, ya, karena kita punya catatannya. Oh, selama ini misalnya kalau kondisinya lagi bagus, meningkatnya sampai segini loh Pak, sampai bisa jualan segini banyak loh Pak, gitu ya. Karena kita punya catatannya. Kalau misalnya lagi menurun, jadi turun jadi segini loh, karena kita punya catatannya, gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa mengetahui riwayat transaksi, ya. Jadi kita memastikan tidak ada yang terlewat, gitu ya. Jadi misalnya hari ini saya misalnya jualan produk yang saya jual itu katakan aja 10. Nah, 10-10-nya itu kecatat. Jangan sampai ada yang meleset. Ya, jangan sampai nanti pas pulang kita balik ke rumah, terus waktu mau misalnya kita, oh nggak sempat nyatet di tempat jualan, oke kita catat di rumah. Terus di rumah kita bingung, tadi saya jual berapa banyak ya sebetulnya ya? Misalnya jual segini, bener nggak ya? Gitu ya. Jadi kita mencatat transaksi itu kita tahu gimana caranya. Nah, saya biasanya punya cara yang sederhana aja kalau misalnya, oh disuruh nyatet gimana caranya? Kita siapin kertas gitu ya, terus kita kasih nama produk yang kita jual. Nah, setiap kali ada jualan, contreng 1. Setiap kali ada jualan, contreng 1. Kalau udah 5, tutup jadi 5. Nanti terus lagi gitu. Nah, jadi kita tahu tuh, oh hari ini saya jualan ini sekian banyak, jualan produk yang ini sekian banyak, jualan produk yang ini sekian banyak. Jadi pas giliran kita nyatet nanti, kita tahu. Ya. Terus kita juga tahu harganya masing-masing. Ya. Nah, misalnya begini, saya waktu beli, misalnya saya beli barang tertentu untuk saya jual lagi. Waktu saya beli pertama harganya misalnya belum naik gitu ya. Nah, saya catat tuh misalnya, saya beli barang ini katakan aja harganya 100 gitu ya. Nah, terus saya jual katakan aja 150. Berarti saya untuk satu barang tersebut saya untungnya 50. Nah, mungkin besoknya barangnya naik harganya. Jadi waktu kita beli katakan aja harganya jadi 110. Nah, kalau saya tetap jual 150, berarti untung saya turun tuh, jadi tinggal 40 gitu kan. Nah, itu harus kita catat juga, kita tahu tuh. Jangan sampai ntar kita nganggapnya, oh tetap aja sama gitu ya. Pas kita hitung, uang kita kok nggak cocok sama yang seharusnya gitu ya. Nah, jadi kita perlu tahu dengan tepat riwayat transaksinya. Ya. Kita mengetahui produk-produk yang perlu disediakan lebih banyak atau lebih sedikit. Ya. Jadi misalnya, saya tahu bahwa yang paling laku di warung saya atau di toko saya itu atau di kios saya itu adalah barangnya ini. Biasanya setiap hari itu lakunya sekian banyak. Nah, saya tahu tuh harus disiapin seberapa banyak karena saya punya catatannya. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah mudah mengawasi ketersediaan barang. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya catatannya, kita tahu kapan barangnya bakal habis, gitu. Kapan kita harus pergi belanja lagi dan seterusnya, gitu ya.
Kemudian terakhirnya kita bisa mengetahui apakah kita sebetulnya untung atau malah rugi gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya kita jualan banyak, begitu selesai uang kita bukannya bertambah malah berkurang gitu ya. Karena ternyata misalnya kita jualnya ternyata harganya di bawah yang seharusnya misalnya begitu. Ya, jadi tadi contohnya yang saya contoh yang di awal tuh ya, harga bahan bakunya udah barang jualannya udah naik, kita masih jual dengan harga yang lama misalnya. Jadi belum tentu kita bisa tetap untung. Oke. Itu kenapa penting mencatat transaksi. Ya. Baik, mungkin bisa dilanjutkan? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau gitu kenapa melakukan kita nggak melakukan pencatatan transaksi? Biasanya kita tidak mencatat tuh karena gini, saya kan pedagang kecil, ngapain saya catat-catat gitu loh. Ya. Toh saya nggak akan jadi besar dalam sekejap mata gitu loh. Nyatet-nyatet malah repot lagi ya. Kurang waktu jadinya saya, atau pertama kurang paham dulu gitu ya. Kurang paham nyatetnya gimana ya gitu ya. Nah, sebetulnya nanti saya kasih contoh gitu ya, walaupun ini contoh yang sangat-sangat sederhana gitu ya. Nah, kemudian ini merasa terlalu makan waktu gitu ya. Saya kan lagi jualan, banyak orang yang belanja, masa setiap kali habis yang beli saya catat dulu, habis beli saya catat dulu, nanti giliran saya ngeladenin pembelinya gimana dong caranya gitu ya. Nah, jadi itu beberapa alasan kenapa kita tidak melakukan pencatatan transaksi. Ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ternyata punya alasan yang seperti ini, nah kembali ke yang sebelumnya tadi ya, penting mencatat transaksi, walaupun kondisinya usaha kita masih kecil, mungkin kita kurang tahu cara mencatat, mungkin kita merasa terlalu makan waktu, tapi tetap penting. Jadi harus dicari akalnya gimana caranya untuk melakukan pencatatan. Oke, lanjut. Nah, gimana caranya menyiapkan pencatatan? Yang pertama, kita menyiapkan yang namanya pembukuan. Nah, di sini saya pakainya istilahnya buku. Kenapa? Karena emang kalau kita bicara aslinya, waktu awal dulu, semua yang kita jual atau kita beli atau transaksi kita itu dicatatnya di buku. Ya, kalau sekarang pakainya komputer, gitu ya. Jadi sekarang kalau dibilang kita melakukan pembukuan, di mana? Di komputer. Bukan pembukuan lagi sebetulnya ya. Tapi karena dulu itu dicatatnya di buku, maka kita sebutnya pembukuan. Nah, secara umum ada beberapa buku yang harus disiapkan. Ya. Pertama yang namanya buku besar. Nah, saya biasanya nyebutnya ini buku segala ada, karena segala yang kita transaksikan kecatat di situ. Ya. Sehari itu saya jual beli apa saja ada di situ. Saya bayar uang berapa, saya terima uang berapa ada di situ. Ya, makanya namanya buku besar. Kalau dulu waktu saya pertama kali belajar mengenai buku besar, ya memang begitu. Buku besar tuh bukunya yang ukurannya memang besar, gitu ya. Sengaja dicari buku yang besar supaya nggak cepat habis bukunya kalau dipakai nyatet, gitu ya. Terus karena bukunya besar, biasanya lebih lowong untuk nyatet, gitu ya. Lebih lowong untuk nyatet karena dia lebih lebar, gitu. Jadi waktu kita naruh tempat untuk nyatet uang masuk, nyatet uang keluar, nggak mengganggu tulisan kita di sebelahnya, gitu ya. Makanya namanya buku besar. Tapi yang disebut buku besar itu sebetulnya karena itu nyatet semua yang kita lakukan sehari-hari. Oke. Nah, kemudian ada buku kas. Nah, buku kas ini buat apa? Buku kas itu untuk nyatet uang yang kita terima dan uang yang kita keluarkan. Jadi, nggak cukup untuk nyatet di buku besar aja. Dicatat juga di buku kas. Gitu ya. Uang yang saya terima hari ini berapa misalnya. Ya. Jadi, kalau dulu saya diajarin sih, dicatat setiap saat. Jadi misalnya dapat uang 100, catat 100. Dapat uang 500, catat 500. Dapat uang. Nah, cuman tadi mungkin itu ya, nggak cukup waktunya. Nah, mungkin itu bisa diakalin misalnya, sehari ini saya dapat uang 10.000, dicatat baru 10.000. Jadi harian catatannya. Gitu ya. Tapi kalau aturannya sih, atau bukan aturannya, yang sebaiknya sih dicatat setiap saat. Gitu ya. Oke, kemudian buku persediaan barang yang kita jual. Nah, ini yang rada repot gitu ya. Karena kalau dulu juga dikasih taunya gitu. Untuk setiap barang yang kita jual, kita punya satu buku. Jadi kalau misalnya kita jualnya 10 jenis barang, kita punya 10 buku tuh untuk nyatet barang-barang yang kita jual gitu ya. Tapi saya pikir
nggak perlulah 10 buku gitu ya. Biasanya kalau dulu tuh biar gampangnya saya cari buku yang tebel, kemudian bukunya saya bagi-bagi gitu. Jadi misalnya saya jualan 5 jenis barang, nah bukunya saya bagi 5 aja. Nah, saya kasih tanda di misalnya untuk produk tertentu saya kasih tanda tertentu misalnya. Kemudian produk berikutnya kasih tanda lagi, produk berikutnya kasih tanda lagi sampai ada 5 tanda. Jadi kalau misalnya saya mau nyatet di produk yang ketiga, saya nggak perlu cari-cari produk yang ketiga ada di mana ya. Nah, gampang dicari gitu ya. Nah, tapi idenya adalah semua barang yang kita jual kecatat di situ. Ya. Jadi kita beli barang 100 unit misalnya. Nah, kemudian kita mulai jual 10, 15, 20, dan seterusnya gitu ya. Nah, setiap kali berkurang kita catat tuh. Jadi kita tahu, oh sekarang saya udah harus beli gitu ya. Nah, kenapa begitu? Mungkin gitu ya, mungkin sekarang ini nggak repot karena tempat kita nyimpen barang itu ya di tempat kita sendiri. Jadi kita bisa lihat setiap saat. Tapi kalau kita nyatet atau nyimpennya barangnya itu di tempat yang lain, misalnya kita punya gudang di luar tempat jualan kita, nah belum tentu kita bisa lihat setiap saat bahwa barang-barang kita itu mungkin udah mau habis, gitu ya. Jadi kita tahu nih kalau misalnya kita punya buku persediaan barang itu tanpa perlu ngelihat ke gudang kita pun kita udah tahu bahwa barangnya udah mau habis, kita udah harus segera beli, gitu ya. Kemudian ada buku penjualan. Nah buku penjualan ini dicatat kalau kita jualan barang, ya. Nah jadi kalau kita lihat ini, walaupun yang kita lakukan cuma satu gitu ya, jual produk A misalnya. Nah nyatetnya di banyak tempat tuh, di buku besar kita catat, di buku kas kita catat, di buku pencatatan barang kita catat, persediaan barang kita catat, di buku penjualan kita catat juga. Ya, banyak gitu ya memang kerjaannya ya. Terus kemudian ada buku biaya. Buku biaya juga sama tuh. Cuman bedanya kalau penjualan tadi kita terima uang, kalau biaya kita ngeluarin uang. Sama aja gitu ya. Begitu kita ngeluarin uang, kita catat di buku besar, kita catat di buku kas karena uangnya berkurang, kemudian kita catat di buku biaya gitu. Jadi kalau dilihat kerjaannya memang banyak gitu ya. Nah, kemudian apa kalau kita udah nyiapin pembukaan apa? Ya mulai mencatat gitu ya. Nah, berikutnya adalah kita melihat contoh cara mencatat gitu ya. Oke, silakan ke slide berikut. Oke, nah ini namanya buku besar. Tadi saya bilangnya buku segala ada. Jadi misalnya saya beli barang, saya catat, saya jualan barang, saya catat, dan seterusnya. Ya, nah ini saya cuma pakai kasih 3 contoh. Ya, 3 contoh. Di sini di awal bulan gitu ya. Di sini tahun 1 Januari 2022 contohnya gitu ya. Nah saya lihat, oh saya punya uang sekian. Di sini contohnya 5.500.000 gitu ya. Nah kalau barang yang kita terima atau yang kita dapat atau yang memang kita sudah punya dari awal itu dicatatnya di debit, ya. Nah, makanya karena uangnya ini kita punya saldo kas awal ini kita udah punya uangnya dari awal, kita catatnya di debit. Ya. Nah terus kemudian di saldonya kita tulis 5.500.000. Kenapa? Karena di atasnya nggak ada transaksi sebelumnya, ya. Karena ini tanggal 1 Januari, ini bulan baru, ya. Nah, 5.500.000 ini datangnya dari mana sih? Sebetulnya dari tanggal 31 Desember tahun 2021 maksudnya. Jadi tahun 31 Desember 2021 itu kita nutup catatan kita dengan punya uang 5.500.000. Gampangnya gitu ya. Nah, terus kemudian kita catat di tanggal 1 Januari 5.500.000. Nah, karena kita belum punya transaksi di tahun 2022, jadi 5.500.000-nya masih tercantum di situ. Ya, saldonya juga 5.500.000. Nah, kemudian besoknya, gitu. Jadi tanggal 1 Januari mungkin karena tahun baru kita liburan lah ya, nggak jualan. Besoknya kita jualan. Nah, ini tadi saya bilang gitu ya. Saya mungkin jualannya nggak sekaligus saya catat, tapi total penjualan tanggal 2 Januari itu adalah 4 juta. Nah, mungkin saya catat itu 4 juta. Tapi di bagian buku penjualan tulisan 4 juta ini harus dirinci tuh. Jualannya apa aja sampai dapat 4 juta itu. Gitu, ya. Nah, di sini ada nih 4 juta gitu ya. Kemudian karena itu uangnya kita dapat, kita terima uangnya, kita catatnya di debit 4 juta itu. Ya, kemudian kita tulislah saldonya jadi berapa. Nah, uang kita ada 5,5 juta, ketambahan 4 juta, sekarang uang kita jadi 9.500.000. Gitu ya. Nah, besoknya kita bayar biaya listrik, biaya telepon dan internet gitu ya, kemudian biaya transportasi gitu ya. Nah, karena ini uang keluar ya, karena kita bayar uangnya ke orang gitu ya, maka uangnya keluar dari kita. Semua yang keluar dicatatnya di kredit.
Ya, ini bukan cuma untuk uang. Nanti kalau barang masuk, barang keluar juga sama gitu ya. Jadi nanti kita akan coba lihat gitu ya. Nah, ini kita lihat tanggal 3 Januari itu kita bayar listrik sebesar 900.000. Nah, karena ada uang keluar, kita catat di kredit gitu ya. Kemudian bayar telepon dan internet sebesar 600.000. Uang keluar juga, catat di kredit juga. Transportasi juga sama, uang keluar juga, catat di kredit juga. Nah, kalau itu kita jumlahin jadinya 2 juta. Ya. Nah, uang kita tadinya 9,5 juta, sekarang udah keluar 2 juta. Jadi uangnya kesisa 7,5 juta, masuk di saldo itu gitu ya. Catatannya begitu aja, gampang gitu ya, nggak susah. Ya. Jadi begitu cara mencatat buku besar, semua transaksi. Nah, transaksi ini biasanya ditutupnya setiap akhir bulan. Jadi di setiap akhir bulan itu kita catat, kita terima uang berapa, kita keluar uang berapa, sehingga uang kita nantinya berapa. Ya, jadi tanggal 31 Januari 2022, di bawah itu nanti kita catat berapa debit kita, berapa kredit kita, nanti kita hitung lewat saldonya, terakhirnya kita punya uang berapa. Misalnya, katakan aja, oh uang kita jadi 10 juta gitu ya misalnya. Nah, 10 juta yang di tanggal 31 Desember 2022 itu 31 Januari 2022 itu akan masuk ke 1 Februari 2022 jadi saldo awal bulan tersebut. Ya. Jadi kita catat di akhir bulan. Nah, catatan di akhir bulan, saldo di akhir bulan itu akan jadi saldo awal di awal bulan depan. Ya, jadi kalau di sini akhir Januari 10 juta, maka awal Februari saldo kas awalnya adalah 10 juta. Nah, karena tanggal 1 Februari itu belum ada transaksi sebelumnya, maka itu jadi saldo untuk tanggal 1 Januari. Nah, lain halnya jika misalnya habis itu kita ada tanggal 1 Februari itu ada transaksi jual beli juga gitu ya. Kita ada terima uang dan keluar uang. Itu langsung dicatat juga aja di situ di tanggal 1 Januarinya. Ya, ini kan cuma contoh gitu ya. Oke, lanjut. Ini buku kas. Nah, tadi kita lihat ya, buku kas itu cuma nyatet begitu aja. Di awal kita punya kas berapa, kemudian kita punya dapat tambahan berapa, kemudian kita bayar uang sejumlah berapa. Ya, jadi sama persis seperti di buku besarnya. Cuman di sini bedanya adalah kita catatannya jadi digabung jadi satu aja gitu ya. Kasnya awalnya 5,5 juta, ketambahan 4 juta, dikurangin 2 juta dan seterusnya gitu ya. Nanti setiap periode itu setiap tanggal itu kita catat seperti itu. Nambah, kurang, nambah, kurang, nambah, kurang, dan seterusnya. Sama seperti yang tadi, semua yang bertambah itu masuk ke debit, semua yang berkurang itu masuk ke kredit. Oke, lanjut. Nah, ini buku persediaan barang. Ya. Nah, misalnya ini beli barang tertentu nih. Jadi saya pakai contoh, misalnya saya jualannya, contoh aja ya, Indomie gitu ya. Nah, Indomie berapa mangkok saya jual ininya punyanya ya. Mungkin sebetulnya bukan mangkok ya, bungkus kali ya sebetulnya mestinya ya. Jadi saya beli Indomie tanggal 2 Januari saya beli Indomie berapa bungkus. Nah, ada berapa saya punya? Ada 30 bungkus misalnya. Kemudian ada air mineral berapa botol ya. Biasanya kan kalau orang jualan Indomie itu juga jualan minumannya gitu ya. Misalnya di sini contohnya ada 50 botol gitu dan seterusnya. Ya. Nah, semua itu kita catat ya. Misalnya selain Indomie, kita juga beli telur gitu ya. Nah, telur juga kita catat. Telur ada berapa banyak? Ya, biasanya telurnya jumlahnya sama Indominya sama gitu ya. Jadi kalau Indominya ada segitu ya telurnya ada segitu juga gitu ya. Cuman kan mungkin waktu kita beli telur, yang jualan telurnya nggak bisa beli misalnya dengan jumlah tertentu. Jadi mungkin dia udah punya jualan yang sudah baku jumlahnya, tapi nggak apa-apa, dicatat aja sejumlah yang kita beli. Nanti kita bisa lihat. Nah, ini karena bisa bertambah, bisa berkurang, kita catat sesuai dengan ininya. Jadi misalnya tanggal 2 Januari itu Indominya ada 30 ya. Nah, tanggal 3 Januari kita jualan Indomie misalnya 10 bungkus ya. Maka nama barangnya Indomie, masuknya di kredit gitu ya. Masuknya di kredit karena kita jualan gitu ya. Nah, di sini maaf, ini saya telat bacanya, dijual gitu ya. Kita jualan Indomie tanggal 30
tanggal 2 Januari itu sebanyak 30 mangkok gitu ya. Benar, ini berarti kalau jualan mangkok ya udah ya, karena kita udah nggak jualan Indomie ini lagi gitu ya. Itu ya. Nah, nanti kalau kita beli, taruh di tempat dibeli. Misalnya, oh kita jualannya sekian banyak, ya, kemudian berkurang. Udah harus beli nih. Nah, pas beli kita meningkat jumlah Indominya. Nanti berkurang, setiap kali berkurang kita masukin ke yang dijual. Terus aja bolak-balik itu, bertambah berkurang itu kita masukkan ke buku yang sesuai. Gitu ya. Nah, mungkin kita punya produk yang macam-macam. Kalau di sini 2 produk ini jadi satu catatan gitu ya. Seperti tadi saya katakan, mestinya sih bukunya berbeda gitu ya. Jadi buku yang untuk Indomie sama buku yang air mineral mestinya beda gitu. Nah, cuman waktu saya bikin ini, nah saya buru-buru kelihatannya gitu ya, sehingga nggak saya pisahin catatannya gitu. Oke, lanjut. Oke, nah ini buku penjualan ya. Nah, ini kita cuma catatnya itu aja. Penjualan tunai sebesar 4 juta, debitnya 4 juta, kreditnya kita nggak ada 4 juta. Nanti kalau misalnya kita jual lagi, ya karena ini penjualan gitu ya, maka penjualannya itu masuk ke debit semuanya. Semua uang yang kita terima masuk ke debit. Ya. Tapi jangan salah. Misalnya begini, saya jual katakan aja produk tertentu gitu ya. Katakan aja nilainya saya jual 10 unit, harganya masing-masing 1.000. Berarti saya dapat 10.000 gitu ya. Nah, tiba-tiba yang tadi beli ke saya datang. Ini rusak nih, saya balikin, saya nggak mau belinya gitu. Nah, karena dia kembaliin, maka saya kan harus kembaliin uangnya gitu ya. Saya harus kembaliin uangnya. Kalau saya kembaliin uangnya, itu dicatatnya di kredit. Jadi misalnya tadi kita jual dengan harga 1.000, ada 10 buah gitu ya, 10.000, terus dikembaliin 1 yang rusak. Berarti saya harus balikin uangnya 1.000. Maka saya nggak dapat 10.000 jadinya kan, saya cuma dapat 9.000 gitu ya. Jadi saya kembaliin tuh satunya. Nah, yang rusak itu mungkin kita nggak bisa pakai lagi ya, terpaksa dibuang gitu ya. Nah, nanti di persediaan barangnya kita catat tuh, barang rusak gitu, 1 unit, berapa harganya kita catat tuh ya. Nah, itu makanya tadi saya bilang banyak yang harus dicatat sebetulnya. Jadi mungkin itu yang bikin pada ngapain ya dicatat ya. Toh saya juga bisa pegang uangnya setiap saat, saya tahu kok uangnya nambah berapa, berkurang berapa gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan namanya juga salah satu saran ya bagaimana caranya melaksanakan transaksi gitu ya, atau mencatat transaksi. Oke, lanjut. Oke, nah ini buku biaya. Tadi kita udah lihat biaya itu contohnya adalah listrik gitu ya. Listrik, telepon, dan internet, dan transportasi. Nah, dicatatnya 2 juta gitu ya. Nah, tinggal dicatat aja totalnya berapa. Oke. Ya, jadi semua biaya kita catat di situ. Ya, misalnya kita punya orang yang ngebantu. Nah, orang yang ngebantu itu kita kasih upah, dicatat juga biaya, misalnya gaji atau upah gitu, catat juga. Misalnya kita minta tolong orang ngebenerin tempat jualan kita yang rusak misalnya, kita bayar sejumlah tertentu, catat juga di situ gitu ya. Nah, itu yang penting untuk disampaikan. Jadi semua yang kita keluarkan dicatat di buku biaya. Oke, lanjut. Nah, kalau sudah, ini yang biasanya penting untuk kita ketahui juga, yaitu menghitung laba ya. Nah, menghitung laba tuh nggak cuma sekadar berapa uang yang kita terima, berapa uang kita keluarkan. Kita harus tahu prestasi kita tuh sebetulnya berapa ya. Prestasi kita untuk menghasilkan usaha itu berapa ya, namanya laba gitu ya. Laba itu kita bagi jadi 2 kelompok besar aja gitu. Yang pertama laba kotor, yang kedua laba bersih gitu ya. Nah, laba kotor itu adalah penjualan dikurangi HPP. HPP itu harga pokok penjualan gitu ya. Sementara laba bersih adalah laba kotor. Jadi kalau kita udah dapat penjualan dikurangi HPP, baru kita hitung laba bersihnya. Laba kotor dikurangi biaya gitu ya. Nah, biaya itu yang mana? Macam-macam tadi tuh ya. Listrik, telepon, air dan sebagainya gitu ya, kita catat di situ ya. Sementara laba kotor HPP itu apa sih? HPP gampangnya sih cuman bilang begini, berapa sih biaya yang saya keluarkan sehingga penjualannya sejumlah itu? Nah, itu HPP namanya ya. Nanti kita ada contohnya menghitung HPP
ya. Tapi idenya begitu, kita menghitung laba kotor dan menghitung laba bersih. Oke, lanjut. Nah, ini menghitung HPP gitu ya. Jadi contohnya, misalnya gitu ya, awal Januari 2022 dibeli, oh ini bukan 199 nih, salah ngetik saya. 100 bungkus ya. 100 tuh 100 karena 0 sama 9 deketan itu apa namanya? Jadi ketulisnya 199. 100 bungkus barang ya. Dengan harga Rp200 per barangnya. Jadi saya waktu untuk beli 100 bungkus itu saya ngeluarin uang 100 dikali 200 ya. Nah, pada saat tersebut di tempat penyimpanan sudah ada barang yang sejumlah 20 bungkus. Jadi tadinya ada 20, saya tambahin 100. Jadi sekarang saya punya 120 bungkus gitu ya setelah saya beli barangnya. Nah, setelah saya jual selama 1 bulan, kesisa 30 bungkus gitu ya. Nah, sebetulnya jadi berapa HPP-nya gitu ya. Nah, untuk menghitung HPP gampang ya. HPP itu dihitung dengan cara barang yang awal ada ditambah barang yang dibeli dikurangi dengan barang yang tersisa ya. Jadi saldo awalnya 20 ya, ditambah waktu yang kita beli adalah 100 dikurangi yang kita jual yang kesisa 30. Jadi kita jualnya 90 bungkus. Nah, HPP-nya tuh harus dihitung senilai 90 bungkus itu. Bukan 100 bungkus yang kita beli. Ya, karena yang kepake waktu untuk kita jualan itu cuma 90 bungkus. Nah, 90 bungkus itulah yang menghasilkan pendapatan, gitu ya. Nah, kita bilang untuk ngejual satu bungkus itu ternyata kita perlu jual dengan harga 250. Nanti kita tinggal hitung. Berarti 90 dikali 250, jadi 22.500. Sementara yang 90 itu saya beli dengan harga masing-masing 200 ya. Nah, berarti berapa yang saya jadi HPP saya? Tinggal kalikan 200 dikali yang kita jual itu 90. Jadi 18.000. Sehingga laba kotornya adalah 22.500 dikurangi 18.000 gitu ya. Jadi 4.500. Loh, kan saya belinya 100. Iya, tapi yang 10-nya kan belum kejual. Atau sebetulnya yang belum kejual kan 30 gitu loh. Yang sudah kejual dari yang dibeli itu adalah 70 gitu ya. Tambah 20 yang tersisa. Jadi kita jualnya cuma 90. Yang 30 yang belum kejual itu belum ada penghasilan kan? Berarti belum bisa kita hitung sebagai laba. Oke, lanjut. Nah, ini yang penting ya. Tidak ada perusahaan yang langsung besar saat didirikan. Ya, ini jadi closing remark saya gitu ya. Semua dilakukan dengan bertahap gitu ya. Semua dilakukan dengan bertahap. Ini kayaknya saya salah ketik juga ya. Oke, itulah kira-kira ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, kan saya masih kecil, jangan lupa gitu. Dulu perusahaan-perusahaan yang sekarang besar juga awalnya kecil. Sekarang bisa jadi besar. Kenapa? Nah, itu salah satunya. Ketat gitu ya. Semuanya dicatat. Itu salah satunya. Tentunya bukan satu-satunya gitu ya. Salah satu aja. Tapi kalau dia nggak punya catatan, dia nggak akan bisa menjadi besar. Gitu. Oke. Saya kira dari saya itu saja. Nah, kalau diteruskan, ada tulisannya terima kasih. Baik, terima kasih. Dari saya itu saja, Ibu Risris. Baik, terima kasih banyak Pak Brady. Singkat closing statement-nya, tapi cukup mengena ya, jadi sama aja. Baik, Pak Brady masih ada di sana, Pak? Masih. Oke, tadi tuh di grup ada yang pengen mungkin melihat muka Pak Brady, wajahnya secara lengkap Pak, katanya tadi kepotong. Boleh Pak mundur sebentar mungkin. Nah, ini Pak Brady baru kelihatan. Kelihatan Pak. Oh, saya ini soalnya kamera saya tuh terlalu tinggi gitu ya. Jadi saya kalau duduk di depan komputer tuh suka nggak tahu jarak. Jadi saya akhirnya kepotong gitu ya. Maaf. Pak Agus sudah terlihat ya Pak Brady ya. Oke, pengen lihat katanya. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Alhamdulillah ini sudah masuk pertanyaan-pertanyaannya. Ada yang dikirim ke everyone, ada juga yang japri. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Di sini mohon izin semua pematerinya hadir. Di sini sudah ada Pak Brady, Pak Palti masih ada Pak.
Halo, selamat. Ada Bu Risris, saya ada Ada. standby. Oke, standby, siap. Nah, di sini juga sudah ada Pak Dodi juga ya. Pak Dodi, halo, selamat siang Pak. Nah, Pak Dodi kayaknya belum ini nggak apa-apa. Nanti untuk yang strategi saya akan mencoba menjawab. Nah, kita akan lemparkan dulu nih pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Palti dan juga untuk Pak Bredi ya. Nah, di sini pertanyaan pertama adalah dari Pak Rian, pengelola Pasar Desa Pangalengan. Halo, selamat siang Pak Rian. Selamat siang, Bu. Iya, baik. Terima kasih Pak Rian atas pertanyaannya. Tapi mohon izin ya, ada 2 pertanyaan. Kita akan bahas dulu untuk pertanyaan terhadap Pak Bredi dan juga Pak Palti ya, Pak Rian ya. Baik, pertanyaan dari Pak Rian adalah bagaimana agar pembayaran digital itu bisa efektif di pasar tradisional, karena memang masih ada penjual yang belum melek teknologi. Nah, pertanyaan Pak Rian ini sama dengan pertanyaan dari Bu Susi Nurhayati. Jadi, apa keuntungan fintech nih jika diterapkan di pasar rakyat, di mana kendalanya adalah masyarakat pasar rakyat mayoritas masih rendah dalam penguasaan IT. Nah, ini pertanyaannya untuk Pak Palti nih, Pak Palti. Silahkan Pak Palti, silahkan dijawab Ya, dulu. baik. Ini masalah efektivitas ya Bu Risris ya. Jadi yang paling sederhana memang adalah kita harus kerjasama dengan pihak banking ya, bank gitu. Bank itu nanti akan mengirimkan ke teman-teman pedagang itu semacam kiris ya, kiris untuk dipasang di tempat Bapak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya kalau bank itu pastilah Bapak harus atau pedagang itu harus mempunyai akun di bank tersebut. Bank tersebut nanti otomatis dia akan membuatkan semacam kiris ke tempat Bapak, mengirimkannya, kemudian Bapak setiap waktu boleh mentransfer dari setiap dari setiap pedagang proses perdagangan. Apakah ada uang transaksinya? Sampai sekarang itu nggak ada. Kalau kiris itu bayar yang nggak ada, itu net gitu. Jadi nggak perlu dibebankan kepada si pedagang, maupun juga kepada si penjual, konsumen Bapak. Jadi dia tidak akan merasa bahwa uang itu udah ada biaya transfer, nggak ada itu. Nah itu. Kami pernah. Maaf Pak. Jadi untuk pengisian saldo di QRIS itu tidak ada batas maksimalnya berapa, minimalnya berapa, dan tidak ada batasan waktu harus kapan gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Jadi seperti Bapak mempunyai tabungan Bapak aja, tabungan Bapak di sebuah bank gitu kan, ya sudah, nanti dibuat menjadi kiris, menjadi digital gitu loh Pak. Itu kan pengisian melalui, maaf saya potong lagi, itu kan pengisian melalui QRIS. Apakah harus si pedagang itu harus mempunyai HP mungkin untuk mengisi saldo atau seperti apa Pak? Oh nggak usah Pak. Bapak yang penting ada kirisnya yang sudah Bapak pernah coba, begitu tentu harus dicoba dong Pak ya, smartphone-nya. Kalau Bapak mempunyai smartphone-nya sebagai pedagang nih, bagus juga supaya bisa terkontrol Pak. Ini uangnya udah masuk atau enggak sih? Tapi otomatis kalau misalkan Bapak kalau si penjualnya mempunyai smartphone, nanti smartphone-nya akan terlihat terpotong kan gitu. Itu Pak, relatif lebih mudah itu. Dan itu sudah kita buktikan juga di Alameda. Bapak udah tahu ya Alameda ya Pak Rian ya. Di Alameda itu kan di tempat wisata di Alameda itu mereka link aja yang mereka pakai. Tapi kirisnya dari BRI kalau nggak salah ya, mereka udah punya juga. Dan beberapa ya BRI, Mandiri gitu, supaya mereka bisa lebih leluasa ketika customer-nya datang ke tempat mereka. Praktis itu akan sangat memudahkan Bapak. Iya Pak. Baik, ini juga sebetulnya Pak Palti lanjutan nih dari Bu Sarah Ayu. Pak Palti Sitorus ya, bagaimana supaya pengelolaan keuangan digital ini merata di seluruh pedagang pasar di desa-desa atau pelosok nih Pak? Oke, jadi memang ada ketentuan dari OJK ya, teman-teman di OJK itu literasinya seperti ini ya. Semakin banyak stakeholder atau juga pemerintah atau siapapun ya yang melebarkan sayap tentang kiris atau juga tentang
pembayaran yang secara digital, itu akan semakin efisien, semakin efisien. Jadi dalam proses pembelian dan juga penjualan itu akan semakin efisien. Nah, pertanyaannya adalah apakah dari dinas itu pernah melakukan semacam sosialisasi tentang penggunaan QRIS gitu yang sifatnya digital. Harapan kita itu boleh bekerja sama dengan banking, karena banking sekarang ditarget Bu Sarah. Setiap banking itu ditarget untuk penggunaan digitalisasi dari produk-produk mereka gitu, produk-produk mereka. Barangkali juga nanti bisa dibantu juga oleh teman-teman dari Fakultas Ekonomi ya, Bu Ristis ya, kita sudah melakukan itu agar suatu saat pedagang itu merasa aman dengan kegiatan-kegiatan proses pembelian dan penjualan, dan konsumen juga sama akan terhindar dari yang pertama, sebenarnya terhindar dari uang palsu, itu kan, itu yang pertama. Sekali misalkan didapat 100.000, ya udah itu keuntungan satu hari itu, bayangkan saja kan. Tapi kalau dia menggunakan uang digital, saya yakin ya itu akan terhindar. Dan kita akan menggunakan yang sifatnya itu adalah costless ya, jadi nggak ada biaya lagi terkait dengan itu. Barangkali dengan begini Bu Sarah, dan saya bisa coba nanti chat Ibu sampai ke desa-desa bagaimana penjelasan tentang kepada pedagang pasar ini. Terima kasih Bu Sarah. Ya, saya boleh nambah? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak. Sama-sama, jadi Pak Rian yang tadi yang nanya waktu pertama itu ya? Iya Pak Rian. Nah jadi ini sebetulnya yang tadi saya ceritain buku kas itu Pak, bisa diganti sama ini, digital payment ini, pembayaran digital. Ya, kalau kita ngelihat Pak ya, saya kebetulan suka juga memperhatikan gitu ya di apa, saya nggak ke sana sih, saya cuma lihat-lihat dari YouTube aja gitu. Kalau kita pergi ke negara-negara lain Pak, Thailand misalnya, ke Cina misalnya, itu nggak usah toko-toko besar Pak, orang jualan Indomie di pinggir jalan aja pakai QRIS itu Pak. Jadi misalnya saya mau makan Indomie, beli satu, tembak, chat, beres. Ya. Saya makan gitu kan, uangnya udah masuk ke penjualnya gitu. Nah, kalau gitu Pak, yang namanya buku penjualan itu udah nggak perlu ada lagi. Gitu kan? Karena setiap kali orang jualan, orang masukin ke situ aja kan. Cuman saya perlu tahu uang masuk sekian banyak ini buat masuk yang mana. Yang beli Indomie kah, yang beli apakah gitu. Nah, ada tuh ininya. Tapi kan ketahuan gitu dari apa namanya, uang masuknya ada berapa. Yang pertama, yang perlu juga diingat adalah, nah, pakai itu jangan dicampur sama uang pribadi Pak. Iya. Harus sendiri itu, bikin rekening baru gitu ya. Itu uangnya masuk, uang Bapak nggak bingung. Ini uang yang mana yang masuk ya? Uang saya yang buat beli ini bukan ya. Nah, tapi ketahuan bahwa itu adalah uang usaha Bapak. Gitu Pak. Ya. Gitu Pak ya. Mungkin salah satu. Ya, terima kasih Pak. Oke, baik. Ini ada tambahan satu lagi nih, Pak Palti, juga Pak Brady, terkait dengan pencatatan dan juga tadi QRIS ya. Kita sudah punya aplikasi nih, Pak, dari tim penelitian. Kebetulan saya juga sama Pak Palti nih, sama Pak Dadan, ya. Ya, sama Bu Firly juga. Kita sudah punya beta aplikasi untuk buku dagang. Jadi itu untuk pencatatan dan juga nanti untuk transaksi. Mungkin nanti kita akan follow up nih ke dinas, di sini udah hadir ya Pak Nce ya, untuk kita uji cobakan terkait dengan aplikasi ini, sehingga mungkin itu yang akan membantu nih untuk 30 pasar di Kabupaten Bandung ya. Gitu Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjut ya ke ke pertanyaan berikutnya. Di sini masih dari Pak Cepi nih ya. Pak Cepi, untuk Pak Palti, bagaimana caranya agar pedagang dapat merasa aman dan percaya dalam menggunakan transaksi non-tunai, termasuk untuk penggunaan QRIS tersebut? Oke. Silahkan Pak jadi Palti. Ini masalah kepercayaan ya Pak ya, Pak Cepi ya. Jadi memang ya harus dicoba dulu antar pedagang dulu gitu ya, coba dulu aja ya. Tapi yang jelas ya, sejauh ini perkembangan digitalisasi keuangan di pasar-pasar kecil pun itu semakin bagus, dan dipercaya bahwa pola pengelolaan keuangan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Brady, kasihkan satu nomor rekening Pak Cepi, rekening yang bisa diatur, bisa dibuat juga ya langsung pelaporan satu.
Kemudian yang kedua, uang Bapak otomatis akan bertambah karena begitu tersimpan di bank dia kan bunganya akan ada, walaupun tidak besar barangkali ya. Makin sering akan besar gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu kan ada program-program yang biasanya itu dengan menggunakan digitalisasi itu ada semacam gimmick, Pak. Jadi ada semacam apa namanya itu poin menggunakan live in, menggunakan kiris apa gitu. Itu sering sekali teman-teman banyak yang dapat dapat. Itu Pak. Tetapi bukan itu persoalannya. Persoalannya itu adalah bagaimana kita menertibkan uang kita itu agar tertata dengan baik, Pak. Tertata dengan baik, cepat, real time, dan aman. Itu Pak intinya, Pak. Jadi tadi yang disampaikan sama Ibu Risris itu ada semacam masih modelnya model beta ya Bu Risris ya. Itu sebuah nanti kalau jadi itu Bu Risris, saya pikir itu bagi pedagang-pedagang itu sangat manfaat ya. Sangat bermanfaat dan ini akan didorong. Itu menunggu sekali karya-karya inovatif dari teman-teman di perguruan tinggi dan tentunya adalah bagaimana itu di pasar terjadi gitu. Barangkali begitu Pak Cepi. Ya, Iya. terima kasih Pak. Ya, nah ini sebetulnya berkaitan dengan pertanyaan nomor 2 nih dari Pak Cepi terkait dengan apakah ada software atau alat yang dapat mempermudah pencatatan transaksi khususnya di pasar. Jadi sedikit sharing nih sebelum Pak Brady menambahkan mungkin kami memang juga sudah memiliki versi beta untuk transaksi atau pencatatan tersebut Pak Cepi. Ya, jadi nanti ketika berjualan bisa menggunakan aplikasi tersebut, nanti justru aplikasi tersebut bisa tadi memberikan langsung report laporan keuangan sederhana. Jadi tadi transaksi debitnya mana, kreditnya mana gitu ya, yang memang uang masuk atau uang keluarnya secara sederhana. Mudah-mudahan nanti bisa dicoba untuk para pengelola maupun pedagang untuk versi aplikasi tersebut. Nah, tapi mungkin perlu proses nih validasi juga nih sama Pak Brady nih expertnya terkait dengan pencatatan ini. Mangga Pak Brady ada tambahan untuk pertanyaan Pak Cepi ini? Baik, sebetulnya sih yang dijawab sama Pak Palti dan Bu Risri sudah cukup gitu ya. Tapi saya mungkin bisa bilang begini, kalau misalnya pingin lihat-lihat aja sih gitu ya, pingin lihat-lihat aja gitu ya. Di internet itu banyak tawaran misalnya, pakai lo software ini, software simple yang kayak tadi saya ceritain itu aja gitu lah. Jadi yang nggak susah-susah amat gitu kerjanya. Kan kalau kita mau ngelihat yang perusahaan-perusahaan besar itu jelimet Pak gitu loh cara bikin laporan keuangannya tuh. Apalagi mereka harus mikirin banyak hal gitu ya. Mereka harus mikirin biaya yang kalau secara umum kita nggak pernah pikirkan gitu loh. Ya. Nah, kalau kita kan enggak, kita kan simple gitu loh. Nah di internet itu banyak Pak. Ya, jadi ada yang namanya software namanya Warung. Ya, namanya aja udah Warung Pak. Jadi memang dibikin untuk usaha kecil gitu loh. Nah, cuman saya kan nggak mau ngomong kayak begitu aja tadi tuh. Saya kepinginnya masing-masing kita tuh punya pemahaman kenapa kok harus dicatat. Nanti yang dicatat apa aja. Nanti apakah setelah itu mau pakai software ini, software itu dan macam-macam ya. Apalagi tadi sudah dikatakan dari FEB-nya Tell-U itu sudah ada sebetulnya yang dibuat untuk mencatat itu. Nggak usah jauh-jauh kemana-mana berarti kan, tinggal nungguin aja nih timnya Bu Risris dan Pak Palti dan lain-lainnya itu roadshow gitu ya, jalan-jalan ke pasar-pasar terus promosi dan pencobaan. Kalau sudah jalan tinggal dipakai gitu. Ya memang itu Pak, tujuannya juga barangkali bisa ada kegiatan lah kolaborasi dengan kita, semacam pelatihan sosialisasi pencatatan tersebut gitu. Mudah-mudahan bisa jadi narasumber gitu untuk kedepannya gitu Pak. Bisa Pak, bisa. Siap. Baik Pak, silakan nanti kita berdiskusi lebih lanjut nih, terutama yang paling menarik nih Pak Cepi. Kalau kita sih sebagai narasumber oke-oke aja ya, jadi silakan aja kalau ini kolaborasi antara dinas dan Tell-U biasanya memang yang mendrive, mempush untuk pengadaan pelatihan ini dari kami, dari Telkom University, terus kami sampaikan ke dinas. Tapi kalau dari bapak-bapak pengelola nih pengen ada roadshow atau pelatihan, apalagi secara daring sih mangga
mangga aja. Jadi silahkan dilakukan, kami bersedia menjadi narasumbernya begitu, mangga. Nah, Bu Riris, kemudian ya. bisa boleh tambah sedikit mungkin? Oh iya, ada Pak Dodi, masih ada di sini ternyata Bapak. Silakan Pak. Kirain saya kehilangan Pak Dodi. Silakan Pak Dodi. Jadi punten ini gambarku jadi Iya Pak, kenapa begini Pak? ya nggak apa-apa. Baik. Jadi tembus pandang itu dia. Jadi ini karena kebanyakan pengelola pasar ya, gitu. Jadi mungkin posisi pengelola pasarnya agak unik gitu ya. Jadi pengelola pasar itu tujuan utamanya adalah mempertemukan para pedagang dengan pembeli gitu kan, ya kan? Nah, tugas utamanya itu sebetulnya. Jadi bagaimana pedagang dan pembeli bertemu di pasarnya yang dikelola sama Bapak dengan lebih berkualitas. Nah, sehingga pengelola pasar ini jadi berperan untuk merubah merubah behavior, kemudian memberikan pemahaman seperti itu sebetulnya ya. Jadi alangkah bagusnya sebetulnya tugas atau pengelola pasar ini menentukan kira-kira yang mana, karena pilihannya banyak sekali ya. Fintech itu banyak, kemudian kalau kemarin kata Gubernur BI namanya Kris ya, jangan QRIS katanya. Kris katanya. Ya. Jadi kris itu dimanfaatkan seperti apa? Nah, mungkin itu yang menjadi tanggung jawab pengelola pasar gitu ya. Jadi bukan berbisnisnya, tapi berbisnisnya itu adalah tanggung jawab si para pedagang ya, nanti yang buat menggunakan software apa. Tapi bagi pengelola pasar mungkin mengarahkan gitu. Kita pakai ini aja ya, karena kalau pakai lain-lain nanti basis datanya bisa lain-lain gitu, nggak bisa saling berhubungan ya, nggak bisa saling ini. Nah, sehingga kemudian lebih baik pakai satu tapi rame-rame sama-sama. Kemudian itulah yang kemudian diputuskan oleh pengelola pasar. Assalamualaikum. Sepertinya begitu. Oke, itu aja mungkin tambahannya. Siap. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Dodi. Kita ada satu pertanyaan masih terkait dengan keuangan. Mungkin di sini mangga silahkan Pak Palti atau Pak Bredi bisa menyampaikan. Ini dari Pak Sugilar. Apabila uang tunai terlalu banyak yang beredar melebihi yang diatur akan mengakibatkan inflasi. Apakah kris juga berpengaruh terhadap inflasi? Silahkan Pak Palti atau Pak Bredi nih. Ini materinya banget nih, inflasi nih. Oke, baik. Silakan mangga Pak Bredi dulu, karena tadi Pak Bredi kan menyinggung juga terkait itu ya. Silakan Pak Bredi terkait dengan inflasi. Silakan. Jadi begini Pak, kita perlu tahu dulu inflasi itu kenapa terjadi gitu ya. Nah, inflasi itu terjadi salah satunya karena orang terlalu kalap belanja Pak. Gitu ya. Jadi gampangnya kalau disebut tuh yang terlalu banyak yang sedikit gitu. Itu definisi yang mudah dipahami, tapi artinya apa? Orang yang belanja itu banyak banget, barang yang tersedia tidak terlalu banyak gitu. Nah, itu kenapa orang belanjanya terlalu banyak? Karena dia pegang uang kas biasanya, uang kontan biasanya. Di dompet saya ada uang katakan aja 100.000. Wah, saya mau pakai itu 100.000, belanja ke sana, belanja ke sini, belanja ke sana, belanja ke sini. Akibatnya inflasi. Nah, salah satu gunanya kris itu atau m-banking atau apalah gitu ya, adalah kita nggak pegang uangnya langsung gitu loh. Walaupun secara mudah kita bisa pakai gitu, tapi kan kalau uangnya nggak ada juga nggak usah beli dulu lah gitu ya, gitu. Perlu banget. Biasanya sih memang kalau kita lihat, apalagi kalau misalnya sampai sekarang juga ya, ini salah satu keuntungan sih sebetulnya saya bilang, karena kayak yang namanya pemahaman mengenai penggunaannya juga masih belum banyak-banyak amat ya. Jadi orang rada takut pakainya gitu loh. Ntar kalau saya pakai begini lagi, ntar kalau saya pakai begitu lagi. Jadi akhirnya memang berkurang penggunaannya. Cuman sebetulnya Pak, masalah inflasi itu bukan masalah apakah karena kris ini atau bukan, tapi karena bagaimana caranya kita menggunakan uang kita. Gitu aja sih sebetulnya Pak. Kalau kita pakai uang kita dengan tanggung jawab, itu nggak akan terlalu besar. Nah, mungkin saya perlu omongin juga begini. Yang namanya inflasi itu sebetulnya salah satu tanda bahwa ekonomi kita berkembang, Pak. Karena artinya kan orang punya uang banyak. Kapan orang bisa punya uang banyak? Kalau dia dapat penghasilan yang banyak juga.
Kapan orang dapat penghasilan banyak? Kalau dia punya usaha atau dia bekerja. Nah, kapan orang bisa berusaha atau bekerja? Kalau ekonominya satu negara lagi kondisinya bagus. Jadi kalau diurut-urut, inflasi itu sebetulnya salah satu dampak dari ekonomi yang bagus sebetulnya. Nah, jadi inflasi itu perlu ada, Pak. Jangan salah. Gitu. Jangan kita pikir inflasi itu jelek, potong habis-habisan. Nah, kalau inflasi dipotong, Pak, perusahaan nggak kepingin jualan nantinya. Ngapain saya jualan? Nggak ada yang mau beli juga, gitu ya. Gitu. Kira-kira begitu, Pak ya. Jadi sebetulnya bagaimana kita menggunakan uang kita dengan bertanggung jawab. Kira-kira gitu, Pak. Ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Brady. Pak Palti ada tambahan? Oke, jadi sama dengan Pak Brady ya. Jadi tidak ada hubungan antara uang cash fisik dengan uang yang sifatnya digital. Jadi tidak akan mengganggu terhadap dengan inflasi tadi. Inflasi itu adalah karena tadi orang kalap semuanya dibeli ya terjadi inflasi gitu. Itu aja Bu. Oke, mungkin yang paling mudah contohnya adalah terkait dengan minyak goreng yang kemarin harganya luar biasa ya. Jadi orang melihat ada peningkatan harga minyak goreng. Wah, mungkin dari sisi penjual, keep aja dulu, beli yang banyak, makin banyak penjual yang menyetok barang, maka diharapkan harganya semakin besar gitu. Nah, kalau saya menyoroti adalah bagaimana melihat peningkatan inflasi itu tadi betul kata Pak Brady bukan sesuatu yang buruk, itu pun penting karena sebagai pedagang kita melihat ada harga yang meningkat dari satu barang itu menjadi opportunity dan juga semangat ketika kita berjualan. Kalau saya lebih menyoroti dari bagaimana cara mengatasi pelonjakan untuk komoditi-komoditi tertentu yang harganya luar biasa tinggi, seperti misalnya masker pada saat awal pandemi dan juga minyak goreng nih ya. Gitu yang dilakukan oleh pemerintah, mungkin dilakukan oleh dinas dan juga pengelola, bagaimana cara mengatasinya adalah dengan menjaga supply tersebut, menjaga jumlah barang yang ada di pasar. Itu yang akan mencegah menyeimbangkan dari kondisi inflasi tersebut. Itu ya. Baik, terima kasih banyak. Kita akan mulai masuk nih ke pertanyaan-pertanyaan terkait strategi. Yang pertama adalah terkait sertifikasi pasar rakyat. Itu apa? Nah, di sini saya akan coba share screen. Mohon izin ya, akan coba share screen terkait pertanyaan tersebut. Saya akan coba share screen materinya. Di sini kita akan berbicara terkait dengan SNI Pasar Rakyat. Kalau saya browsing, sebetulnya penjelasannya juga sudah ada dari BSN. BSN itu adalah Badan Sertifikasi Nasional, Badan Standarisasi Nasional, ya. Makasih Pak Brady koreksinya. Badan Standarisasi Nasional mengeluarkan nih ada SNI 8.152 tahun 2015. Jadi kalau tahun keluarnya ini udah lama nih dari 2015. Nah, tetapi boomingnya itu memang saat ini menjadi target. 2021. Oh, ada 2021 ya. Oke, baik. 8152 2021 yang terbaru. Oh, siap. Saya browsing masih dapat ini ya, Bu ya. Kebetulan nanti kita lihat. Kemarin kita pasar SNI, sertifikat SNI ya. Oh, pasar dari Soreang. Bu Susi. Oh, luar Iya, biasa. iya. Harusnya yang sharing Bu Susi nih ya terkait dengan sertifikasi pasar nih ya. Nanti Bu Susi boleh ya tambahin ya. Kalau saya sih sebetulnya cuman mau memberikan Pak Kabid kayaknya lebih ini. Wah, oh Kalau iya di ya. Pak Kabid ada Pak Kabid kayaknya lebih ini. Oh, Pak boleh, Kabid. boleh. Tapi kayaknya udah ke masjid belum. Oke, Semangat boleh. Bu Susi, Pak Kabid semangat. Kalau saya mungkin bisa sharing pas itunya aja tahapannya bisa. Oh, Mungkin. boleh. Tapi ada pertanyaan nih Bu Susi dari yang lain. Ini saya coba lihat ya. Sebetulnya kalau misalnya kita lihat ada persyaratan umum, persyaratan pengelolaan, dan juga persyaratan teknis. Mungkin ini yang perlu di-sharing gitu ya. Apa saja yang dinilai ketika mengajukan sertifikasi tersebut. Nah, mungkin nih Bu Susi bisa jawab. Tadi ada pertanyaan, seberapa besar sih sebetulnya rasio jumlah pedagang ya
di agar lebih efektif dan efisien, berapa sebenarnya rasio tenaga pelayanan terhadap jumlah kios di pasar? Itu masuk ke dalam elemen persyaratan pengelolaan ya, Bu Susi ya. Nah, tapi ada klasifikasinya, ada pasar tipe 1, tipe 2 gitu. Betul. Jadi itu ada klasifikasinya gitu. Kalau ya. Ya, baik. Nah, makanya di sini saya mohon izin share terkait hal tersebut. Mungkin ini saya share tapi ini versi yang lama ya. Saya dapatnya 2015. Jadi mungkin nanti saya akan cari untuk yang 2021 versi terbaru. Jadi Bapak dan Ibu pengelola sebetulnya untuk klasifikasi standarisasi nasional untuk pasar rakyat ini ada beberapa persyaratan tergantung dari tipe pasarnya itu sendiri. Apakah masuk ke persyaratan tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4 ya Bu Susi ya. Kemarin untuk pasar soreang masih sama ya. Oke, baik. Nah, untuk pasar soreang mungkin bisa cerita Bu Susi kemarin masuk kemana persyaratan masuk tipe 1. Masuk tipe 1. Iya, termasuk yang besar ya. Kan, ya, soalnya 1.806 kios, terus pedagangnya 1.250. Jadi lebih dari 750 pedagangnya. Lebih dari 700. Jadi kalau sharing mas saya mungkin bisa sharing dari tahapan-tahapannya, melalui tahap-tahapannya dari mulai gap analisis, audit internal, audit eksternal gitu. Jadi itu dari mulai legalitas dokumen, legalitas pasar, pengelolaan, sarana prasarana, terutama sarana prasarana mungkin itu yang ditonjol, yang di persyaratan SNI itu banyak. Ya tadi bisa dibaca yang di-share sama Bu Rizkris. Iya. Itu ada di sana semua ya. Baik. Soalnya terlalu panjang kalau untuk diceritakan juga. Iya, mengingat waktu juga nih ya Bu Susi ya. Mungkin nanti kalau kita ngobrol, sharing, dan mungkin saya kurang paham. Di sini sudah ada Pak Nce ya. Halo, siang Pak Nce. Selamat siang Ibu. Nah, bangga Pak Nce. Tapi mungkin lebih ini. Iya, sudah dilakukan sosialisasi kah Pak kepada para lebih ini menerangkannya? Iya. Ya mungkin ini Bu izin untuk menyampaikan kaitan dengan SNI. Jadi di sini saya tidak akan sharing detail, tetapi lebih ke arah memberikan motivasi Bu. Karena mungkin ketika orang belum begitu tahu SNI, seolah SNI itu sesuatu yang seram dan memang susah untuk dipenuhi gitu. Tetapi ketika dilakukan, asalkan mengikuti tahapannya, kita bisa. Jadi kalau teman-teman dari pasar yang di luar Pemda gitu punya semangat untuk menjadi pasar yang ber-SNI, dipersiapkan saja. Nanti kita fasilitasi dengan pihak BSN-nya. Dan BSN pengalaman mungkinnya Bu Susi tahu persis, mengawal mulai dari persiapan administratif, kemudian persiapan fisik sampai gap analisis dan seterusnya sampai terbitnya sertifikat tersebut dikawal sepenuhnya dan memang tidak ada yang sulit, yang penting kita komit Bu. Jadi ketika kita komit bahwa pasar ini menginginkan sesuai dengan standar yang seharusnya, yang kurangnya dipenuhi dan yang lainnya dipertahankan, insya Allah jadi kalau misalnya dari pasar yang lain, teman-teman dari pasar yang luar Pemda punya keinginan untuk ber-SNI, mari kita bareng-bareng, Pemda siap membantu, memfasilitasi, dan juga kita memfasilitasi dengan pihak BSN-nya gitu. Jadi kalau yang selama ini seolah-olah SNI itu pasar yang bagaimana gitu, seolah-olah takut untuk mengikuti SNI, sekarang jangan. Artinya, yuk kita bareng-bareng untuk menciptakan bahwa pasar rakyat ini semuanya mengarah ke SNI. Mungkin sementara itu dulu Bu. Baik Pak Nce, terima kasih. Jadi jangan khawatir karena sebetulnya semua tipe pasar sudah terakomodasi ya Pak ya di di peraturan yang dari BSN ya. Jadi jangan khawatir bahwa apakah kita lingkupnya kecil terus tidak bisa memenuhi SNI begitu ya Pak Nce ya. Siap, betul Bu, betul. Semuanya penting semangatnya Bu. Iya. Ini saya apresiasi lah semangatnya. Mudah-mudahan ke depannya
semua pasar di Kabupaten Bandung BRSNI, Bu. Amin. Iya, soalnya udah ada 2, terus arahannya juga, wah luar biasa. Nah, Panca ini sedikit, kebetulan Panca sedang ini, kita masih ada pertanyaan terkait sebetulnya apa sih yang sudah dilakukan oleh dinas terkait dengan digitalisasi pasar. Posisinya saat ini progresnya seperti apa, Panca? Karena tadi ada keluhan bahwa tidak ada arahan untuk digitalisasi dari dinas sendiri. Silahkan, Pak. Ya, terima kasih yang saya hormati Ibu Risris, juga para narasumber, mohon izin saya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan upaya yang sudah kami lakukan kaitan dengan pembinaan pasar. Yang pertama, digitalisasi sendiri ada beberapa pengertian, mungkin ada pengertian yang umum, ada yang beredar di masyarakat, ada juga pengertian yang diambil oleh Kemendag gitu, Bu. Nah, kalau salah satu pengertian yang diambil oleh Kemendag bahwa digitalisasi pasar itu kriterianya, misal ada penjualan online, nah penjualan yang dilakukan secara online tersebut harus mengatasnamakan pasar, Bu. Itu yang digarisbawahi oleh Kemendag. Contoh, misalnya Kemendag melakukan MOU dengan Tokopedia. Nah, ketika Tokopedia menunjuk pasar Cicalengka, maka akunnya harus satu. Jadi misalnya akun pasar baru Cicalengka. Nah, itu termasuk kriteria digitalisasi pasar versi Kemendag. Nah, sementara kami dari Kabupaten Bandung sendiri lebih luas sedikit digitalisasinya itu. Kami tetap yang pertama, yang pola seperti itu kita akui sebagai digitalisasi. Kemudian yang kedua, warga pedagang yang mau melakukan penjualan secara online atau secara online tersendiri juga kami anggap sebuah digitalisasi juga. Dan yang ketiga, kaitan dengan pembayaran retribusi atau iuran dari pedagang kepada pengelola, nah dilakukan secara digital juga, kami dengan retribusi. Dan kemudian sebenarnya kami dengan adanya Telkom ini menyambut baik, Bu, karena kami kalau kami baru bermimpi nih, kalau dari Telyu sudah punya langkah gitu. Jadi kami sangat mengapresiasi bahwa harapan kami para pedagang nanti itu selain melakukan penjualan yang konvensional seperti ini, dilakukan upaya-upaya seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi. Jadi mungkin ada salah satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa teknologi itu tidak boleh dilawan gitu, Bu. Karena selama ini masih banyak masyarakat yang punya anggapan saya sudah betah dengan kondisi seperti ini, berjualan secara konvensional, saya sudah betah gitu. Ketika ada penjualan secara online, harus dihitung, harus dicatat secara digital, nampaknya rumit lah di kepala itu. Tetapi ketika itu sebuah teknologi, dan memang teknologi itu harus kita hadapi dan harus kita ikuti, dan di sini kebetulan hadirnya Telyu mudah-mudahan memberikan pencerahan lah bagi kami, minimal ada sebuah tantangan baru. Kita harus mau menghadapi teknologi ini. Nah, mungkin kalau kaitan dengan teknologi seperti itu, ya digitalisasi yang ada di pasar, apapun bentuk digitalisasinya, kami anggap digitalisasi pasar, kami menyambut baik. Nah, beberapa program yang pertama memang tadi digulirkan oleh Kemendag, kami sambut walaupun belum nampak secara signifikan hasilnya. Kemudian yang kedua dari Telyu juga ini sebuah upaya mungkin kita sambut baik. Dan yang ketiga kami juga secara kedinasan melakukan upaya-upaya yang mengarah pada digitalisasi pasar. Nah, mungkin itu, Bu, yang selama ini kita lakukan dan selama ini kita bantu untuk fasilitasinya. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Nah, saya mau cek dulu nih. Pak Dodi masih ada di ini, Pak. Halo, Pak. Halo, Ya, Pak Dodi ada satu pertanyaan lagi sebelum kita closing saja ya Bapak dan Ibu, karena memang waktunya sudah mau Jumatan juga. Ada satu pertanyaan juga tersisa dari Bu Sarah Ayu. Ibu, bagaimana solusi menghadapi pesaing, yaitu para pedagang online, supaya pasar rakyat bisa meningkatkan daya jual kepada pembeli, karena setelah datangnya pandemi COVID-19, masyarakat berbondong-bondong nih untuk membeli kebutuhan secara online karena lifestyle-nya udah ke sana ya gitu. Yaitu masyarakat harus memiliki e-commerce, justru permasalahannya akan muncul yaitu banyak atau tidak lakunya penjualan lapak atau toko di pasar secara onsite. Karena untuk apa mereka membeli langsung kalau harganya berbeda jauh dengan online. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Mangga, silahkan Pak Dodi dulu.
Oke, jadi memang perubahan itu tidak ada yang tidak ada yang tidak berubah gitu ya. Jadi perubahan itu ya memang sesuatu yang harus dihadapi gitu ya. Nah, salah satu perubahan besar dan ini sangat berdampak kepada pasar itu adalah yang disebut sebagai perpindahan atau habit dari orang berbelanja yang luar biasa ini sekarang. Jadi berpindah ke online. Ya. Nah, keunggulan online kita udah tahu bersama ya mungkin ya, walaupun mungkin harganya mungkin lebih mahal sedikit ya, tapi orang tetap pindah ke online gitu ya. Nah, kenapa? Mungkin karena memperhitungkan nggak harus macet-macetan, nggak harus becek-becekan, nggak harus senggol-senggolan dan seterusnya lah ya. Dengan post COVID ini sebetulnya ya, sehingga kemudian menjadi new normal istilahnya seperti itu. Nah, dengan demikian apa yang harus kita lakukan? Ya satu-satunya cara adalah kita ikut ya. Kenapa? Karena pembeli kita udah ke sana. Jadi satu motivasi kenapa satu perusahaan atau satu bisnis itu going digital itu satu-satunya atau yang paling besar adalah karena customer-nya going digital, udah titik begitu ya. Jadi pada saat customer-nya going digital ya, kalau kita nggak ikutan going digital ya kita nggak akan ketemu gitu ya, kalau kita tidak eksis di dunia digital. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita masuk ke dunia digital dengan kapasitas kita gitu. Kalau kita besar seperti perusahaan-perusahaan misalnya bank gitu ya, mereka bisa menciptakan sendiri yang namanya e-money ya, dan seterusnya ya, atau e-commerce seperti Tokopedia dan seterusnya. Tapi kalau pasar, mungkin apalagi pasar tunggal, nggak mungkin lah kita bikin platform yang kemudian walaupun mungkin ya bisa seperti itu, tapi mungkin skalanya nggak akan bagus gitu ya. Nanti terlalu tinggi biayanya pembangunannya untuk support hanya satu pasar. Nah, ini mungkin pengelola pasar nih harus berpikir bahwa kalau cuma untuk satu pasar mungkin nggak bagus untuk membuat satu platform gitu. Naik ke atas mungkin seluruh Bandung, sehingga kemudian pasar-pasar di Bandung itu punya network ya, punya saling ini jadi satu platform untuk seluruh Bandung. Kabupaten Bandung, Pak. Ya, atau Kabupaten Bandung, sorry. Atau kalau kurang besar naik lagi ke provinsi begitu ya. Satu provinsi, satu platform ya, sehingga kemudian orang bisa berkolaborasi di situ begitu ya, dengan supply chain-nya bisa lebih efisien. Nah, ini mungkin yang harus dipikirkan bersama gitu. Kita nggak bisa sendirian di sini. Kita harus bareng-bareng memikirkan ini. Strategi yang lain adalah kita ikutan ya, ikut kepada e-commerce. Nah, ini udah banyak ya. Kalau nggak salah yang menawarkan, jadi ada yang punya sistem, ya kita ikutan saja ke situ gitu. Nah, ini mungkin perlu juga dicari tahu siapa nih yang udah masuk sini, yang mungkin karena e-commerce ini yang kalau satu hal ya yang dalam konteks pasar itu kan grassroots sekali ya, atau istilahnya si bottom pyramid begitu ya. Nah, artinya di sini harus melihat perusahaan-perusahaan yang bermisi sosial begitu. Nah, ini yang kita gandeng. Jadi mereka lah yang menyiapkan ekosistemnya, menyiapkan sistemnya, kita yang ngisi begitu. Ya, dengan cara terserah. Jadi peran kita di situ adalah sebagai partner dalam ekosistemnya. Ya, gitu. Nah, bisa saja misalnya seluruh pasar di Bandung, di Kabupaten Bandung, misalnya nego ke Tokopedia misalnya. Saya pengen punya sendiri nih sub ekosistem dari Tokopedia, kenapa tidak begitu? Dan Tokopedia juga pasti akan menyambut bagus gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus berpikir bersama-sama sekarang, nggak hanya bisa satu pasar, hanya misalnya pasar Cicalengka tok gitu ya, terlalu kecil gitu. Nah, kenapa nggak pasar Cicalengka nanti pembelinya datang dari Soreang gitu ya, datang dari Lembang, nah seperti itu. Why not kita berpikir seperti itu?
Neng terus ada nih. Tuh, mungkin ya. Itu tambahannya, Bu. Jadi Baik, dua. Pak Dodi, terima kasih, Bapak. Atau bergabung dengan yang lain. Itu. Baik, menarik sekali ya. Jadi ya mau tidak mau harus ikut digital. Tapi kalau misalnya untuk saat ini apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa memberi lebih apa kepada konsumen. Meskipun harga kita lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang online, kita berikan satu kekhasan. Apakah memang tempat pasarnya rapi, baik, bersih gitu ya, enak untuk dikunjungi gitu. Terus kemudian saya lihat juga banyak-banyak pasar juga yang punya fasilitas lain seperti tempat bermain anak gitu ya. Jadi ibunya bisa belanja nyaman, anaknya dititipin di situ di tempat wahana bermainnya gitu ya. Itu mungkin salah satu cara yang bisa kita lakukan paralel sambil juga harus move on punya toko digital juga. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, kemudian dari dinas juga Pak Ence, terima kasih sudah bergabung. Kemudian di sini ada Pak Devi juga, terima kasih banyak sudah membantu untuk mengarrange jarangnya pelatihan ini. Nah, kemudian juga terima kasih kepada pemateri kita dan juga tim yang hadir dari Telyu, ada Pak Dr. Parti Marulitua Sitorus, Pak Dr. Bredi Rikumahu, dan juga Pak Dodi Tricahyono PhD untuk berkenan sharing dan hadir di acara hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan para pemateri, kemudian juga pertanyaan dari para peserta yang hadir hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Kebetulan juga ini hari Jumat, barokah ya. Mohon izin kami dari Telyu ingin menutup sesi ini, kita akhiri sesi ini. Mohon izin kalau memang masih banyak ada kurang-kurangnya. Ambillah yang baik-baiknya dari sesi kita bersama hari ini. Mudah-mudahan ke depannya kita masih punya agenda yang sama secara periodik. Sama-sama kita punya visi untuk memajukan pasar rakyat Indonesia. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semuanya. Saya tutup agenda kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Risris. Sama-sama. Hatur nuhun Pak Ence. Siap Ibu, salam buat keluarga Terima besar Telyu kasih. dan para narasumber. Izin Le. Sami-sami Ibu Ai. Bu Risris, hatur nuhun. Bu Risris ada anaknya. Mohon Bu Riris. Hatur nuhun ke para aktivis di pasar semua ya. Salam siapan Cek. Siap. Mohon. Sami-sami. Incu. Izin lab. Enggak. Saya izin lab dulu ya. Mohon Bu Risris, izin lagi. Mangga Bapak dan Ibu. Bu, izin bertanya Bu. Iya Pak Cepi, mangga aku maha Pak. Door prize-nya kapan Bu? Apanya? Barangkali menang. Oh iya tadi belum diumumin ya door prize-nya. Udah Iya. Pak, sudah tercatat Pak door Oke. prize-nya. Jadi hatur nuhun diingetin Pak Cepi, ya ampun. Iya, siap Bu. Ya, siap. Mudah-mudahan ada rezekinya Bu. Oh, iya Pak, sudah tercatat yang bertanya ya Pak ya. Mangga. Siap, makasih Dr. Riris. Keluar.